Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Devi Mariska, dan teman saya, Azza Anastasia Firnandi, akan mempresentasikan tentang tipe perilaku konsumen. Yang pertama yaitu definisi tipe perilaku konsumen. Istilah perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk perilaku atau behavior adalah tindakan-tindakan reaksi dari suatu objek. Perilaku dapat berupa sadar atau tidak sadar, terus terang atau diam-diam, dan sukarela atau tidak sukarela. Menurut Hawkins, Best, dan Coney mengatakan bahwa perilaku konsumen adalah tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi dan proses yang dilakukan untuk memilih, mengamankan, menggunakan, dan menghentikan produk, jasa, pengalaman, atau ide untuk memuaskan kebutuhannya dan dampaknya terhadap konsumen dan masyarakat. Dengan demikian, perilaku konsumen itu mencakup bidang yang lebih luas karena termasuk di dalamnya yang mempelajari dampak dari proses dan aktivitas yang dilakukan konsumen ke konsumen lainnya. Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang dan jasa. Yang selanjutnya yaitu peran konsumen dalam membeli. Pemeranan perlu mengetahui apa saja yang menjadi bahan pertimbangan orang dalam keputusan pembelian dan peranan apa saja yang dimainkan masing-masing organisasi orang. Yang pertama yaitu pengambilan inisiatif atau pemrakarsa atau pencetus seorang yang pertama kali mengusulkan gagasan untuk membeli suatu produk atau jasa. Yang kedua, pemberi pengaruh, seorang yang pandangan atau nasihatnya memberi bobot dalam mengambil keputusan akhir. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan, seorang yang sangat menentukan sebagai atau keseluruhan keputusan pembelian, apakah membeli, apa yang akan dibeli, kapan akan membelinya, dan cara bagaimana dan di mana. Yang keempat yaitu pembelian atau buyer, orang yang melakukan pembelian aktual atau nyata. Kemudian yang kelima yaitu pemakaian atau user, seseorang atau beberapa orang yang memakai atau mengkonsumsi produk jasa. Yang berikutnya yaitu tipe-tipe perilaku konsumen. Dari keseluruhan perilaku konsumen, kita akan mengelompokkan ke dalam 5 tipe yaitu yang pertama, konsumen yang loyal atau loyal customer. Konsumen yang melakukan proses transaksional terhadap produk atau jasa Anda secara repetitif merupakan konsumen yang perlu Anda jaga dan pertahankan. Konsumen yang loyal biasanya sudah merasa attached dengan produk atau jasa yang Anda punya sehingga mereka akan sulit melihat perusahaan lain. Loyalitas ini dapat terbentuk dikarenakan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka, pelayanan yang baik di perusahaan Anda, dan banyak alasan lainnya yang menjadikan mereka sebagai konsumen yang loyal. Berikutnya, yaitu yang kedua, konsumen yang impulsif atau impulsif shopper. Konsumen yang impulsif merupakan konsumen yang suka melakukan pencarian produk atau jasa tanpa tujuan yang jelas, dan pada akhirnya melakukan proses transaksional. Meskipun konsumen tipe ini tidak menentu, namun Anda bisa menjadikan konsumen yang impulsif sebagai potensi calon konsumen yang loyal. Kemudian yang ketiga yaitu konsumen yang suka tawar-menawar atau bargain hunters. Seperti namanya, konsumen tipe ini hanya akan melakukan proses transaksional berdasarkan penawaran terendah yang diberikan oleh perusahaan. Tipe konsumen seperti ini sangat kecil kemungkinannya untuk dapat dijadikan calon konsumen yang loyal. Tapi Anda bisa menarik konsumen tipe ini dengan mengadakan promosi yang menguntungkan konsumen tipe ini. Kemudian yang keempat, yaitu konsumen yang hanya melihat-lihat atau wandering customer. Konsumen tipe ini hampir mirip dengan tipe konsumen yang impulsif, tapi kemungkinan terjadi proses transaksional sangatlah rendah karena konsumen tipe ini hanya suka melihat-lihat produk atau jasa yang ada tawarkan.
Anda bisa menarik perhatian konsumen tipe ini dengan melakukan interaksi untuk mengenalkan produk atau jasa Anda. Mereka akan mendengarkan dengan penuh seksama terhadap penjelasan dan penawaran Anda. Bukan tidak mungkin setelah terjadinya interaksi dengan wandering customer, mereka akan memutuskan untuk membeli produk atau jasa yang Anda tawarkan. Berikutnya, yang kelima yaitu konsumen berdasarkan kebutuhan need-based customer. Seperti namanya, konsumen tipe ini pada umumnya hanya membeli sesuatu berdasarkan kebutuhannya. Namun, Anda masih bisa membangun minat beli mereka dengan melakukan interaksi. Jika produk atau jasa Anda sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, maka tentu saja akan terjadi proses transaksional. Bahkan Anda juga bisa menjadikan konsumen need-based customer sebagai calon konsumen loyal Anda. Berikutnya yaitu model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas konsumen. Model perilaku konsumen dapat pula diartikan sebagai kerangka kerja atau sesuatu yang dalam mengambil keputusan membeli atau Mangkunegara 2002. Selain itu, ada beberapa model hadir untuk membantu mendefinisikan teori ini dengan lebih jelas. Yaitu yang pertama, Pavlovian model. Model perilaku konsumen yang pertama adalah Pavlovian model milik Ivan Pavlov. Model ini meliputi 3 indikator perilaku konsumen, diantaranya adalah drive, drivers, dan reinforcement. Drive ada sebuah stimuli yang akan memancing sebuah aksi. Drivers adalah kebutuhan psikologis dari subjek, misalnya saja rasa lapar, sakit, atau nikmat. Kemudian, stimuli akan mempengaruhi aspek psikologis seorang yang akan memperkuat aksi mereka terhadap produk yang ditawarkan. Poin ini yang dinamakan reinforcement. Model ini sepenuhnya menjelaskan teori perilaku seorang konsumen dari segi psikologis. Kemudian yang B adalah model input, proses, output model. Dalam model ini muncul 3 indikator perilaku konsumen, yaitu input, proses, dan output. Input dalam model ini merujuk pada strategi marketing yang dibentuk sebuah perusahaan. 4 aspek utama dalam indikator tersebut atau marketing mix terdiri dari produk, price atau harga, place atau tempat, dan promotion. Kedua adalah proses. Indikator ini berhubungan dengan proses transaksi oleh seorang konsumen, mulai dari mengetahui hingga mengevaluasi sebuah produk. Sedangkan output adalah respons yang diberikan konsumen terhadap produk atau perusahaan. Kemudian yang C yaitu sociological model, sedikit berbeda dari kedua model sebelumnya. Teori ini menghubungkan perilaku dan lingkungan konsumen. Lingkungan yang dimaksud terbagi menjadi 2, yaitu primary dan secondary. Primer society terdiri dari orang-orang terdekat konsumen seperti teman dan keluarga, sedangkan secondary society adalah orang lain dalam lingkungan konsumen yang memiliki kesamaan kepribadian dengan mereka. Fokus dalam model ini berkaitan dengan gaya hidup konsumen. Yang selanjutnya yaitu partisipasi dalam proses pembelian bisnis. Dalam studi Benda Pudi dan Leoni, partisipasi pelanggan mempengaruhi kualitas hasil dan kepuasan pelanggan terhadap perusahaan. Studi mereka memperlihatkan bahwa ada efek self-serving bias. Self-serving bias merupakan tendensi seorang untuk mengklaim kesuksesan sebagai tanggung jawabnya dan kurang bertanggung jawab atas kegagalan jika jasa diproduksi bersama. Hasil studi ini memperlihatkan bahwa jika jasa melebihi harapan pelanggan, maka partisipasi akan membuat kepuasan pelanggan menjadi lebih rendah dibandingkan jika ia tidak berpartisipasi karena pelanggan mengklaim kesuksesan tersebut sebagai kinerjanya. Sebaliknya, jika jasa tidak melebihi harapan pelanggan, partisipasi pelanggan menjadi strategi yang tepat karena mengurangi kesalahan yang dituduhkan pelanggan dan membuat pelanggan lebih puas. Dari sudut pandang manajerial, hasil penelitian ini
berimplikasi pada pilihan partisipasi pelanggan yang ditawarkan bahwa perusahaan harus mengevaluasi partisipasi pelanggan secara hati-hati. Hal itu perlu dilakukan karena partisipasi pelanggan mempunyai dua kemungkinan efek, yaitu meningkatkan atau mengurangi kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu proses pembelian bisnis. Pengertian proses pembelian bisnis yaitu adalah proses pengambilan keputusan oleh pembeli bisnis untuk menentukan produk dan layanan yang perlu dibeli oleh organisasi mereka, kemudian menemukan, mengevaluasi, dan memilih antara pemasok serta merek yang tersedia. Proses keputusan pembelian bisnis 8 tahap besar. Proses keputusan pembelian bisnis melibatkan 8 tahap besar, yaitu pengenalan masalah atau problem recognition, bisa berasal dari rangsangan internal, misalnya perusahaan melakukan penataan produksi atau bahan yang baru, suatu mesin rusak, atau kurang menyukai kualitas produk dari pemasok saat ini. Bisa dari rangsangan eksternal, misalnya dari pemeran dagang, iklan, atau penawaran wiraniaga. Yang kedua yaitu deskripsi kebutuhan umum, yaitu tahap dalam proses pembelian bisnis di mana perusahaan menggambarkan karakteristik umum dan kualitas produk yang dibutuhkan. Yang ketiga, spesifikasi produk atau produk specification, yaitu tahap pertama proses pembelian bisnis di mana organisasi pembelian memutuskan dan menetapkan spesifikasi karakteristik teknis produk terbaik untuk produk yang diperlukan analisis nilai atau value analisis, yaitu suatu pendekatan terhadap pengurangan biaya di mana komponen dipelajari dengan seksama untuk menentukan apakah komponen itu dapat dirancang kembali, distandarisasi, atau dibuat dengan metode produksi yang lebih murah. Yang keempat yaitu pencairan pemasok atau supplier shares, yaitu tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli berusaha menemukan vendor terbaik. Yang kelima yaitu pengumpulan proposal, yaitu tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli mengundang pemasok bermutu untuk mengumpulkan proposal. Yang keenam yaitu pemilihan pemasok, yaitu tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli meninjau ulang proposal dan memilih satu atau beberapa pemasok. Yang ketujuh, spesifikasi pesanan rutin adalah tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli menulis pesanan akhir dengan pemasok terpilih menyebutkan spesifikasi teknis, kuantitas yang diperlukan, waktu pengiriman yang diharapkan, kebijakan pengambilan, dan jaminan. Yang terakhir yaitu tinjauan ulang kinerja. Adalah tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli menilai kinerja pemasok dan memutuskan untuk melakukan modifikasi atau meninggalkan suatu kesepakatan. Etika dan prioritas konsumsi sebagai konsumen Islam. Perilaku konsumen Muslim serta etika konsumsi dalam ekonomi Islam. Konsumsi adalah menggunakan atau menghabiskan nilai suatu barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Konsumsi juga merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dihindari dalam sebuah kegiatan ekonomi. Perilaku konsumen juga merupakan suatu aktivitas manusia yang berkaitan dengan aktivitas membeli dan menggunakan produk, barang, dan jasa. Dengan memperhatikan kaidah ajaran Islam dan berguna bagi kemaslahatan umat, ciri-ciri perilaku konsumen Islam yaitu seorang Muslim dalam berkonsumsi didasarkan atas pemahaman bahwa kebutuhannya sebagai manusia terbatas. Seorang Muslim akan mengkonsumsi pada tingkat wajar dan tidak berlebihan. Tingkat kepuasan berkonsumsi sebagai kebutuhan bukan sebagai keinginan. 2. Suatu tingkat kepuasan tidak hanya ditentukan oleh jumlah satu atau dua pilihan, namun suatu tingkat kepuasan akan ditentukan oleh kemaslahatan yang dihasilkan. 3. Seseorang Muslim tidak akan mengkonsumsi barang-barang syubhat, apalagi barang-barang yang sudah jelas haramnya.
4. Seorang muslim tidak akan membelanjakan hartanya secara berlebihan dan tidak akan membeli barang-barang di luar jangkauan penghasilannya. 5. Sebagai seorang muslim akan mencapai tingkat kepuasan tergantung kepada rasa syukurnya. Etika konsumsi dalam Islam. Adapun etika konsumsi dalam Islam yang harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Jenis barang yang dikonsumsi adalah baik dan halal atau halalan thayyiban. Yang dimaksud halalan thayyiban di sini adalah zat dan prosesnya. Zat artinya secara materi barang tersebut telah disebutkan dalam hukum syariah. Halal di mana asal hukum makanan adalah boleh kecuali dilarang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. An-Nahl ayat 66 sampai 69. Haram di mana hanya beberapa jenis makanan yang dilarang seperti babi, darah. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 173, Al-Ma'idah ayat 3. Proses artinya dalam prosesnya telah memenuhi kaidah syariah. Misalnya sebelum makan membaca basmalah dan selesai makan membaca hamdalah. Menggunakan tangan kanan dan dalam keadaan bersih. Cara mendapatkannya tidak dilarang. Misal riba dalam surat Al-Imran ayat 130. Merampas surat An-Nisa ayat 6. Judi surat Al-Ma'idah ayat 91. Menipu, mengurangi timbangan, dan tidak menyebut asma Allah ketika hendak menyembelih. Proses tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, kecuali yang sempat disembelih sebelum matinya. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. 2. Kuantitas barang yang dikonsumsi tidak berlebihan. Islam mengharamkan sikap boros dan menghamburkan hartanya. Hal tersebut termasuk bentuk keseimbangan yang diperintah dalam Al-Quran yang mencerminkan sikap keadilan dalam konsumsi, seperti yang disyariatkan dalam Quran Surat Al-Isra Surat 17 ayat 29 yang artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada budakmu, dan janganlah kamu terlalu mengulur, karena itu akan menjadikanmu tercela dan menyesal. 3. Kemanfaatan atau kegunaan barang yang dikonsumsi tidak berlebihan. Dalam syariah tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ekonomi selama bertujuan untuk sebuah kemaslahatan dan kehidupan yang layak. Namun, segala upaya yang dilakukan untuk meraih tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan pemahaman dan nilai-nilai syariah. Dalam berkonsumsi, seorang muslim bisa memaksimalkan nilai utility yang ingin ia dapatkan dari sebuah komoditas dengan catatan tidak melampaui batas yang telah ditentukan syariah. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.